kemudian juga bisa dengan apakah beberapa kegiatan yang menyebabkan polusi udara atau polusi lingkungan sudah kita kurangi. Nah, sebenarnya salah satu polusi udara di bidang transportasi, pemerintah kota sudah cukup bijak ya dengan adanya bis ya. Beberapa hari belakangan kita lihat ada bis kota ya. Nah, itu juga termasuk salah satu mengurangi polusi udara. Karena dengan adanya angkutan atau moda umum begitu kan mengurangi orang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, itu juga mengurangi salah satu cara mengurangi polusi udara di samping kemacetan. Nah, kita lihat di sini ada ekonomi perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif, kemudian lingkungan yang berkelanjutan, penggunaan energi bersih. Nah, nanti ada energi bersih ya, ada proper, nanti Ibu jelaskan. Kemudian bagaimana lahan berkelanjutan dan perlindungan ekosistem. Nah, lahan berkelanjutan mungkin kita juga mulai ini ya tidak keseimbangan equilibriumnya agak berkurang karena kita adalah pasca bencana sehingga ada beberapa area yang mungkin tadinya daerah penyangga ya sudah menjadi wilayah terbangun. Nah, kemudian di sini kita lihat kembali ada lagi agenda perkotaan baru atau New Urban Agenda. Nah, ini 2030. Mungkin sudah kalau di kantor mungkin Bapak Ibu di tempat kerjanya mungkin program ini juga sudah ada ya, agenda perkotaan baru. Jadi di sini ada beberapa. Nah, yang kita lihat mungkin kita fokus ke masalah air bersih, pembuangan dan pengolahan limbah. Nah, kalau yang lainnya mungkin masuk ke topik-topik lain ya, ada perencanaan penataan ruang, tapi yang kita lihat adalah di sini pembuangan dan pengolahan limbah. Jadi bagaimana? Jadi dalam satu agenda perkotaan baru dia harus memasukkan kalau tadi target ya, targetnya nomor 6. Nah, kalau di sini kita lihat harus ada pembuangan dan pengolahan limbah. Nah, ini menyediakan sistem pembuangan limbah terdesentralisasi, meningkatkan daur ulang melalui desain produk. Nah, kalau di Palu kita lihat kita sudah ada IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah dari STQ ke belakang itu. Kemudian TPA Kawatuna juga sementara mungkin sudah selesai ya. Ada pembangunan model penanggulangan sampah pada TPA. Nah, jadi di sini jelas bahwa dia harus mengagendakan tentang pembuangan dan pengolahan limbah dengan menyediakan sistem pembuangan limbah terdesentralisasi. Nah, kemudian di sini ada ya, jadi subbagiannya teknologi komunikasi energi baru terbarukan. Nah, kemudian apa tantangan kawasan perkotaan? Nah, kita lihat eh, tantangan kawasan perkotaan dengan memanfaatkan urbanisasi menuju kota berkelanjutan ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal sampai 2030. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana menciptakan perkotaan permukiman inklusif. Nah, kemudian, nah ini platform ya, platform menuju pembangunan perkotaan berkelanjutan. Nah, jadi ini materinya materi aplikatif ya, jadi aplikatif tapi tetap mungkin ada kita ada teori-teori basic. Nah, jadi kalau kita lihat dari aspek lingkungan, nah ini ada platformnya bagaimana kota-kota Indonesia itu prinsipnya itu kota dengan intervensi progresif seluruh aspek. Nah, kalau dia progresif seluruh aspek tentu eh, ada eh, dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Kalau progresif seluruh aspek tentu positifnya ya beberapa lahan-lahan yang merupakan mungkin daerah yang tidak lahan produktif menjadi produktif, tapi dampak negatifnya kalau dengan intervensi progresif tentu bisa menyebabkan ini ya kota yang lebih maju biasanya tentu persoalannya kemacetan, kemudian lahan yang tersedia yang makin bukan lahan tidak berkurang ya, tapi tidak bisa lagi menopang beberapa infrastruktur atau prasarana dan sarana yang ada. Kemudian kota dengan intervensi, nah ini kota juga ada intervensi ya. Itu masa depan kota intervensi, kota dengan intervensi penggunaan SPM. Nah kita tidak tahu ya kalau Palu mungkin Bapak Ibu yang tahu bahwa Palu itu kita masuk kota dengan apakah intervensi progresif seluruh aspek kah atau dia penggunaan SPM atau kota tanpa intervensi.
Nah, kita lihat kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan nasional. Nah, ini agak lama ya, 2015. Namun mungkin ini tetap ada, walaupun mungkin ada item yang ditambahkan. Biasanya begitu ya, peraturan ya. Yang lama masih ada, tapi ditambahkan. Nah, ini ada kota layak yang aman dan nyaman. Nah, ini beberapa ya. Kemudian kita lihat kita masuk di mana sebenarnya? Kalau kita misalkan ke Palu, mungkin Bapak Ibu ada yang dari Parigi, Donggala, Sigi, atau mungkin yang lebih jauh Morowali atau Poso. Nah, kita bisa lihat di sini kira-kira kota itu ibu kota ibu kota kabupatennya masuk kota masa depan yang mana? Karena yang diharapkan adalah kota yang berkelanjutan berdaya saing dengan tetap perhatikan aspek lingkungan. Nah, yang pertama ada kota yang layak dan yang aman dan nyaman, kemudian ada kota hijau, dan kemudian ada kota cerdas, berdaya saing, dan berbasis teknologi. Mungkin kalau tiga-tiganya ditargetkan sebagai kota masa depan tidak ada masalah ya, tapi tentu kembali disesuaikan dengan kemampuan daerahnya kah atau apa. Nah, sehingga mungkin ada pilihan satu, dua, dan tiga. Atau mungkin ada target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kota layak yang aman dan nyaman, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana. Nah, mungkin kita lebih lihat ke nomor dua ya, kalau untuk manajemen lingkungan, ada kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, ada green open space, green terhadap sampah atau limbah, green transportasi, air, energi, dan green dan bangunan ya yang hijau. Nah, mungkin Palu juga kita di Sulawesi Tengah rata-rata mungkin kotanya sudah masuk ke dalam sini. Kota layak yang aman dan nyaman sebenarnya dari awal mungkin kita sudah target ya, tapi dengan bencana sempat menjadi bukan merupakan kota yang aman atau dan nyaman. Nah, sebenarnya kalau dari aspek kebencanaan belum bisa kita dikatakan kota layak yang aman ya, maksudnya aman dari bencana, kata kita termasuk justru daerah yang rawan bencana ya. Nah, kemudian kota cerdas, berdaya saing, dan berbasis teknologi. Ini mungkin ke depannya ya, kalau kata Pak Lu, pelan-pelan mungkin akan menjadi kota yang berdaya saing dan berbasis teknologi. Karena kalau untuk perhitungan kota yang smart ekonomi, smart people, sampai dengan yang smart environment. Jadi lingkungan yang smart, nah itu mungkin membutuhkan proses ya. Kemudian kita lihat di sini roadmap pembangunan perkotaan nasional 2015 sampai 2025. Jadi kalau startnya mungkin 9 tahun yang lalu, tapi kita lihat bagaimana targetnya sampai 2045. Nah, ini merupakan target jangka panjang dan jangka menengah. Nah, di sini ada RPJPN ya 2005-2023, mungkin baseline-nya 2015. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau yang pertama itu ada pemenuhan standar pelayanan perkotaan, jadi ada kota hijau. Tadi ada tiga ya, jadi bagaimana indikatornya kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas berdaya saing. Nah, ini sepintas saja ya, sepintas kita lihat bagaimana goal 2030 Sustainable Development. Jadi, kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan secara nasional, rencana pembangunan, dan rencana pembangunan menengah. Nah, ini sasaran RPJN ya, pembangunan perkotaan. Mungkin kita masuk, ini ada 10 kota baru publik, 39 pusat pertumbuhan diperkuat dengan peratnya. Nah, kalau lebih lanjut tertarik, mungkin datanya ada di Bapeda ya. Ibu tidak tahu bahwa kita perlu apakah masuk dalam sasaran kota metropolitan, mungkin belum ya, kota otonom, kota baru publik, atau kota pusat pertumbuhan. Nah, ini beberapa ya. Nah, kita memang melihat ini malah masuk pengembangan wilayah ya, wilayah kota, tapi dia tetap berbasis ke lingkungan. Nah, kita lihat di sini ada beberapa ya. Kemudian mungkin ini sepintas saja. Nah, indeks kota berkelanjutan, nanti materinya Ibu bagikan di WA grup ya. Karena banyak yang Ibu next. Nah, kemudian kita lihat
pembangunan kota baru berkelanjutan, pembangunan perkotaan nasional. Nah, kita ambil dari aspek lingkungan, jadi ada standar pelayanan, kontribusi menjumlahkan penduduk miskin dan rentan di perkotaan. Nah, ini indikatornya kita lihat yang di lingkungan ya. Jadi bagaimana pemanfaatan sumber daya dan pengendalian pencemaran. Jadi membangun kota hijau yang tangguh bencana dan berketahanan iklim. Nah, mungkin ini Palu termasuk ya, Sulawesi Tengah rata-rata mungkin kotanya masuk targetnya membangun kota hijau yang tangguh, tangguh terhadap bencana dan berketahanan iklim. Kemudian eh, membangun kota yang produktif ya dan berdaya saing yang memberikan peluang. Nah, ini juga bagaimana meningkatkan produktivitas ekonomi perkotaan, iklim investasi yang kondusif sama dengan kota cerdas untuk membangun ekonomi perkotaan. Ini outcome-nya juga berapa ya? Nah, kemudian ini mungkin Ibu next saja kita lihat. Nah, ini mungkin masuk ke PWK ya, kita sepintas saja arahan kemudian pusat-pusatnya. Nah, nanti kalau di sini bisa dilihat ya, ada beberapa, mungkin Ibu next saja Ibu ganti dengan materi berikutnya. Kita cuma ngambil di, termasuk mungkin materi berikutnya, tadi sudah ya, jadi bagaimana pembangunan perkotaannya. Kita ambil sekarang materi berikutnya, ada proper ya. Jadi ada proper. Proper ini penghargaan terhadap perusahaan-perusahaan atau beberapa ini ya yang berkegiatan terhadap lingkungan, kemudian bagaimana kita memberikan, ini ada materi proper ya. Jadi kebijakan pengendalian, kalau tadi masalahnya lingkungan perkotaan, sustainability development, nah sekarang kita pindah ke materi kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan terkait penurunan emisi GRK. Nah, nanti kita lihat apa sebenarnya itu GRK. Nah, kalau yang minggu-minggu kemarin, Ibu sudah menjelaskan tentang limbah padat ya, sampah, kemudian B3. Nah, ini emisi untuk ini, pengurangan emisi di udara. Nah, di sini kita lihat ada indeks kualitas lingkungan hidup. Jadi ada indeksnya, ada programnya, ada program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jadi ada sasaran program, indikator dan target ya. Ini biasanya setiap program pasti caranya seperti itu ya. Jadi apa programnya, sasarannya apa, indikator, target, outcome atau luarannya seperti apa. Nah, dalam program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan ada sasarannya meningkatkan kualitas udara, meningkatkan kualitas air dan kualitas tutupan lahan. Jadi tentu ini adalah program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jadi artinya sudah terjadi pencemaran dan pencemaran sudah terjadi baik pada air, tanah dan udara. Kemudian apa yang mereka harus lakukan? Jadi bagaimana meningkatkan kualitas udara, kualitas air dan kualitas tutupan lahan. Nah, indikatornya ada beberapa. Indikator ini sudah merupakan indikator dari standar ya. Jadi indeks kualitas udara minimal indikatornya 84, kemudian air 55, tutupan lahan 62. Nah, ini kita lihat ini merupakan indikator-indikator yang ada. Kemudian pembagiannya seperti apa? Jadi ini matriks kan. Kalau nanti berupa tugas akhir tesis ya, pasti cara pembahasannya seperti itu. Jadi tetapkan dulu indikator, variabel. Mungkin yang ngajar Pak Gideon yang mengajar metode penelitian. Kita tetapkan variabel. Tadi variabelnya apa misalnya? Variabelnya kita pada sasaran meningkatkan kualitas udara, kualitas air, kualitas tutupan lahan. Kemudian indikatornya apa saja? Nah, pengendalian pencemaran udara misalnya. Apa yang kita lakukan? Jadi, indikator untuk mengukur bahwa kita sudah bisa mengendalikan pencemaran udara yaitu menurunkan beban emisi pencemaran udara. Beban emisi pencemaran udara tadi Bu sudah sampaikan ya, bahwa salah satu program pemerintah provinsi atau kota itu ya ada upaya pengendalian pencemaran udara.
Nah, untuk transport lalu lintas sudah sangat bagus ya, karena dengan adanya angkutan umum berarti orang mengurangi menggunakan angkutan pribadi sehingga mengurangi kemacetan dan emisi dari kendaraan yang ada. Namun kita kota Palu ya, termasuk Donggala, kita belum bebas dari polusi udara karena kita ada tambang. Mungkin ada yang berkegiatan di tambang di sini ya, tambang di Buluri di seberang, galian C. Nah, itu salah satu penyumbang untuk pencemaran udara. Jadi beberapa penelitian mahasiswa teknik lingkungan dari beberapa parameter ya PM5 atau PM berapa yang mereka ukur itu sudah di atas ambang batas. Nah, itu mungkin perlu lagi mungkin target sustainability development dari pemerintah kota ya. Siapa tahu dia kerja di DLH di sini atau apa. Bagaimana upaya mengendalikan peran udara akibat tambang. Kalau untuk angkutan transportasi pemerintah sudah dengan cara angkutan umum ya. Kemudian beban emisi udara sektor industri turun sebesar 15%. Nah, ini tahun 2014. Kalau tahun sekarang mungkin kalau kita di Palu ya mungkin berarti kita garis merah ya. Karena emisi udara kita tidak turun, malah meningkat dari hari ke hari. Kemudian jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara dan beroperasi sejumlah 45 kota. Tentu pertanyaannya bagaimana modelnya? Ya mungkin yang eh, keluar kota ya, yang ke Jakarta, kota-kota besar, itu biasanya ada alat ukur untuk pencemaran udara ya di pinggir jalan utama bisa kita lihat ya. Itu bisa ditulis pada jam sekian, tanggal sekian, parameter ini kadarnya sekian, ini sekian. Biasanya Jakarta ada ya. Nah, kemudian jumlah kota yang menerapkan green transportasi sebanyak 45. Mungkin kita belum, ini data lama. Yang penting kita lihat konsepnya. Kemudian pengendalian pencemaran air menurunkan beban pencemaran air. Nah, kita lihat lagi, kira-kira kita Kota Palu sudah aman nggak dengan pencemaran air? Kalau menurut Ibu belum, karena kita punya tambang emas di Poboya. Tambang emas Poboya memang bukan tambang ini ya mendulang. Emas bukan didulang di dalam Sungai Poboya. Namun emas itu berada pada daerah topografi di atas lagi dari berada di hulunya lagi dari Sungai Poboya. Nah, proses pencucian emas yang terjadi pada daerah tambang itu tidak dalam jangka pendek ya mencemari air Sungai Poboya, tapi infiltrasi yang terjadi pada kolam-kolam pencucian itu yang masuk ke dalam air sungai. Jadi bukan karena mencuci emas di dalam sungai, tapi peresapan buangan dari kolam pencucian emas yang mereka menggunakan merkuri, menggunakan air resah. Nah, sebenarnya persoalan kita di Poboya itu yang lebih utama lagi adalah air Sungai Poboya kan dibawa dengan mobil-mobil tangki itu. Kalau mobil tangki kita untuk bahan bakar ya, kalau di Poboya itu untuk air diambil dari sungai, kemudian mereka dibawa ke beberapa tambang pada bagian atas untuk pencucian emas. Jadi sebenarnya yang berkurang adalah suplai air bersih dari PDAM kita baku rebut dengan eh, air yang akan digunakan oleh tambang-tambang emas yang ada. Mungkin Bapak Ibu, mungkin ada yang pernah ke sana atau mungkin ada kegiatan sana. Itu biasa ya hari-hari. Ibu pernah penelitian di daerah situ. Itu dalam satu hari itu pernah hampir 100 mobil tangki mengambil air sungai untuk dibawa ke atas ya. Nah, kalau satu mobil tangki kapasitas 6 kubik kali 100, kita bisa bayangkan berapa kubik eh, kehilangan air yang harusnya untuk mensuplai PDAM Kota Palu. Jadi pernah Ibu lakukan penelitian tahun 2015-17 itu yang tentang Poboya. Jadi pencemaran lingkungan pada air di Poboya bukan pencemaran langsung, tapi pencemaran jangka panjang, melalui proses infiltrasi. Nah, kita kembali ke bahan ini, sistem pemantauan kualitas udara kualitas air terbentuk, tersedia, dan beroperasi. Nah, biasanya pada das-das tertentu kayak Kali Ciliwung, nah itu dia mempunyai sistem pemantauan. Sehingga air Sungai Ciliwung itu bisa diolah kembali menjadi air minum. Kalau kita lihat di televisi ya, atau yang biasa
perjalanan dinas ke Jakarta, perhatikan itu sampahnya mungkin sudah timbulan sampahnya berkubik-kubik dalam sungai ya. Tapi pemerintahnya punya teknologi diolah kembali sehingga bisa menjadi eh, sumber air minum untuk PDAM setempat. Kemudian beban pencemaran air turun 50%. Ini mungkin data nasional ya, bukan data per kotanya. Nah, mungkin kita tidak termasuk di situ. Kemudian yang ketiga kita lihat, jadi masing-masing sudah bisa ada kasus ya. Jadi kalau pencemaran udara kita bisa ambil kasusnya tambang galian C yang di Buluri ya. Kemudian kalau untuk air kita bisa ambil kasus pada Sungai Poboya atau nikel yang di bawah Dopi. Di bawah Dopi juga nikelnya Ibu juga ada penelitian di situ 2014 sampai 2017. Eh, Nikel bukan dicuci atau prosesnya di dalam sungai. Dia punya kolam air asam tambang ya, tapi pembuangannya hasil itu bisa langsung karena nggak bisa ya kita nggak bisa masuk izinnya tidak dapat ibu waktu itu melihat di mana posisi kolam air asam tambang tapi yang ibu lakukan adalah pengukuran di Sungai Bahodopi jadi tidak tahu apakah dia menggunakan pipa yang masuk ke sungai atau kolam air asam tambang atau AHT-nya yang eh, berinfiltrasi karena tidak di lantai beton itu masuk ke dalam sungai. Yang jelas Sungai Bahodopi itu beberapa parameter yang kita persyaratkan untuk air minum itu sudah di atas ambang batas. Itu riset Ibu 2015 sampai 2017. Mungkin sekarang sudah lebih lagi. Karena nikel itu kan mungkin di sini ada yang tambang ya. Dalam nikel itu ada beberapa mineral ini ya yang ikutannya. Jadi tidak sama dengan emas ya, tidak hanya emas tapi ada lagi mineral lainnya. Kemudian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut. Nah, ini juga termasuk dalam kegiatan lingkungan ya, pencemaran kerusakan pesisir dan laut. Ini biasanya dilakukan dengan tanaman mangrove ya, bakau. Nah, sebenarnya kalau dari aspek perikanan, bakau ini kan tanaman untuk ini ya, terumbu karangnya, ikan ya. Ibu bukan memperikanan, cuman yang ibu tahu seperti itu. Cuman kalau untuk aspek kebencanaan, mungkin yang tsunami yang terjadi di Aceh 2005, ada daerah yang aman dari ancaman tsunami ternyata karena daerah itu pantainya merupakan area bakau ya, mangrove-nya. Sehingga pada daerah lain yang rusak, area tersebut tidak rusak. Nah, kemudian menurunkan beban pencemaran wilayah pesisir dan laut di kita masuk ya eh, kualitas air di perairan. Nah, kalau yang tadi bau dopi itu di Teluk Tomiri ya. Mungkin yang ada yang dari Morowali, mudah-mudahan Ibu tidak salah. Jadi Teluk Tomiri juga sudah tercemar. Itu hasil risetnya Ibu ya 2015-17. Kalau sekarang mungkin apakah bertambah atau berkurang tidak Ibu tidak lakukan lagi. Tapi di tahun itu Teluk Tomiri itu tercemar. Kemudian kita lihat berikutnya ini sudah tadi ya. Jadi ada pemulihan. Nah, kemudian kalau ada pengendalian, ada kegiatan pemulihan akses kerusakan lahan akses terbuka. Nah, lahan akses terbuka, di mana ini yang rusak. Nah, biasanya lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Kemudian pencemaran dan kerusakan lahan gambut. Hmm, lahan gambut ini kalau tidak salah dialihfungsikan atau lahannya kebanyakan digunakan untuk sawit ya. Kalau nggak salah ibu karena sawit kan kebutuhan airnya cukup banyak, makanya biasanya daerah rawa-rawa, daerah gambut dijadikan sebagai kebun sawit. Nah, kemudian kita masuk pengendalian pencemaran udara. Tadi kita sudah lihat ya. Nah, pengendalian upaya pencemaran udara yang jelas apapun yang dilakukan tentu kebijakan dan peraturan. Dan karena pada dasarnya peraturan itu muncul karena ada pelanggaran ya. Kalau tidak ada pelanggaran, katanya dari ahli hukum bahwa peraturan muncul kalau ada pelanggaran. Jadi kalau tidak ada pelanggaran berarti tidak ada aturan di situ. Nah, kemudian peraturan baku mutu emisi ya, ini ada mungkin di DLH ya, teknologi, kemudian beberapa pedoman-pedoman, kemudian ekonominya. Kemudian yang berikutnya kita lihat coba green boiler ini apa ya. Nah, ini merupakan satu program hijau untuk mengurangi
sistem panas ya pada pencemaran udara. Nah, ini teknologi Ibu juga tidak menjelaskan lebih detail karena bagaimana alat ini bekerja atau bagaimana prosesnya. Nah, ini sudah ke lingkungan sekali ya. Jadi pada prinsipnya dia merupakan peralatan dalam sistem boiler pengolahan air umpan ya untuk pemanfaatan sistem panas. Nah, ini cara eh, terhadap ini ya, tapi tidak menuruni beban pencemaran untuk partikel-partikel tertentu. Nah, kemudian kita lihat berikutnya upaya, nah ini berikutnya adalah co-benefit ya, reduksi emisi dari kendaraan bermotor. Nah, apa yang harus dilakukan dalam upaya co-benefit ini termasuk bagian dari pencemaran polusi udara. Nah, bisa dengan penggunaan bahan bakar bersih, pengalihan penggunaan bahan bakar besi yang dimaksud ini apakah dari jenisnya ramah lingkungan ya. Kalau kita kan biasa pakai pertalite, pertamax, tapi katanya ada beberapa bahan bakar eco apa gitu. Kemudian pernah juga ada yang bisa dari ekstrak ya, dari jenis tanaman tertentu, tapi mungkin belum banyak dipakai sehingga kita bahan bakar bersih kita mungkin tidak, ya kita tidak bisa memastikan apakah pertalite atau pertamax. Ibu juga ini ya tidak paham, tapi minimal kita tahu cara upaya co-benefit reduksi emisi kendaraan bermotor. Kemudian pengalian penggunaan kendaraan pribadi menjadi angkutan publik. Nah, itu yang tadi Ibu ulang, mungkin sudah 2 kali Ibu sebutkan tadi, bahwa Kota Palu kita sudah cukup bagus ya dari segi untuk penataan lingkungan, pengurangan polusi udara, karena kita setelah bencana malah makin macet. Nah, dengan adanya bis umum yang mudah ya, yang mudah yang lebih ini. Kemudian pola berkendara yang ramah lingkungan. Nah, ini juga mungkin alih transportasi ya. Mungkin Ibu Opi itu, kalau Bu Opi alih nanti mungkin kalau masuk dengan dosen yang lain bisa dijelaskan yang alih transportasi. Kemudian pengendalian. Nah, kemudian integrasi tata ruang dan penataan transportasi, mungkin ruas jalan ini ya. Jadi ruas jalannya, kemudian pengendalian pencemaran air tadi udara ya. Nah, kita coba bisa lihat reduksi gas rumah kaca pada sektor air limbah dengan pengurangan terbentuknya air limbah, minimalisasi limbah, dan 3R. Nah, 3R itu memilah-milah ya, sampah reduce, reuse, kemudian peningkatan efektivitas limbah IPAL domestik. Nah, kita juga sudah ada ya, yang di belakang daerah STQ Bunda pernah pergi, cuman di sana adalah instalasi pengolahan air limbah kota Palu. Kemudian pengolahan lumpur dan pemulihan kualitas air permukaan dengan kualitas air laut. Di kita mungkin belum ya untuk pencemaran air sungai karena industri kita menengah ke bawah. Kemudian pengendalian kerusakan pada gambut. Nah, daerah gambut kita banyak, daerah hutan mangrove. Nah, ini contohnya pada daerah tertentu ya, ini ada kasus. Jadi dengan pendekatan landscape, jadi kesatuan hidrologi gambutnya seperti apa, pengaturan fungsi lindung, kemudian pemulihan EG-nya obsesi, restorasi, dan rehabilitasi. Ini juga merupakan program-program. Ini seperti ini ya. Jadi bagaimana penanaman, reboisasi, restorasi, dan rehabilitasi pada lahan-lahan gambut. Kemudian ada proper. Jadi ada proper bagi pemegangnya seperti apa. Nah, ini proper yang Ibu maksud tadi, penilaian terhadap bagaimana suatu kegiatan atau suatu ini ya, perusahaan yang bergerak di lingkungan, dia bisa memberikan manfaat atau mengurangi kerusakan lingkungan. Itu ada proper. Jadi proper itu contohnya kalau ini dalam gambut ya, bagaimana ketaatan dari perusahaan itu terhadap kriteria baku kerusakan atau kriteria pemenuhan sarana pemantauan. Kemudian kita jadi termasuk juga kriteria penetapan titik pantau. Nah, ini pemberian ini ya, reward atau rankingan perusahaan dari aspek penilaian dari produksinya itu, apakah dampaknya itu memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan. Nah, ini contohnya ada berapa ya. Jadi aspek penilaian itu ketaatan ketentuan penitipan titik pemantauannya, kriteria baku kerusakan, pemenuhan sarana pemantauan, pelaporan, ataupun ketaatan terhadap
manajemen kelola air. Itu untuk proper. Kemudian ada pemulihan lahan akses terbuka. Nah, ini bisa dilakukan rehabilitasi pada kawasan eh, dampak bencana. Kalau kita cocoknya dampak bencana ya, serta perubahan iklim. Kalau perubahan iklim sepertinya kita tidak terlalu ekstrim ya, karena memang dasarnya kita adalah semi arid, daerah termasuk daerah iklim kering tipe C ya. Kemudian yang jelas kita lihat tentu rehabilitasi kawasan rusak atau kawasan ini kerusakan lingkungan. Nah, ini kriteria pada lahan pertambangan. Nanti ada slide ibu satu lagi tentang pertambangan ya. Nah, ini bagaimana kalau tadi proper pada daerah gambut ada 5 penilaian. Nah, ini pada lahan pertambangan dalam penilaian proper. Nah, mungkin bagi kita ini yang paling penting ya. Karena Sulawesi Tengah itu orang luar atau dimanapun kalau sebut Sulawesi Tengah pasti bilangnya tambangnya banyak. Nikelnya ada, emasnya ada, mineral C-nya ada, IKN-nya juga suplainya dari sini. Jadi ya kalau disebut Sulawesi Tengah pasti orang bilang daerah tambang gitu. Nah, kemudian ini beberapa ya, beberapa step Ibu nggak terlalu jelaskan juga karena ini juga kita hanya lihat sepintas ya, Ibu juga tidak ini tambang sekali ya top solingnya apa. Yang jelas kita lihat kriteria kerusakan lahan itu ada manajemen pengolahan dan ada aspek teknis. Manajemen pengolahan, kesesuaian kondisi yang direncanakan, kesinambungan, sedangkan teknis ya misalnya stabilitas dengan menggunakan geoteknik. Nah, itu bisa ya. Jadi bagaimana menghitung dampak misalnya longsoran, longsoran pada daerah tambang, keruntuhan tebing, nah itu bisa dengan melakukan ujinya dengan manajemen atau dengan upaya secara teknis. Nah, seperti ini ya kita bagaimana dari aspek erosinya, kebencanaan, banjir, longsor, ataupun aspek pencemaran lainnya. Kemudian pesisir dan laut. Nah, ini dari aspek empat ini kayaknya kita masuk semua ya, walaupun mungkin kriteria kerusakannya kita tidak termasuk tinggi ya. Kita masih masuk mungkin kriteria kerusakan angka dasar ya. Jadi tadi ada pada polusi udara, kemudian pada air, kemudian pemulihan daerah tambang, nah sekarang pesisir dan laut. Nah, ini ada rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan padang laut. Nah, ini mungkin sepintas lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh ya, contoh kegiatan yang bisa dilakukan dalam target prioritas program pengendalian pencemaran lingkungan. Tadi Ibu sudah jelaskan ya, jadi ada yang polusi gambut. Nah, ini adalah target prioritas. Ya, mungkin nanti bisa jadi bahan masukan ya kalau ada yang menulis tesisnya manajemen lingkungan atau untuk tambahan kegiatan pembahasan di pekerjaan kantor ya proyek-proyek lingkungan, nah itu bisa kita pakai ini. Jadi ada target prioritas, jadi ada alat pemantau kualitas udara. Kalau yang tertarik mengukur kebisingan, itu alatnya ada ya di lab teknik lingkungan ada. Kemudian pemantauan kualitas air juga kita ada ya. Kalaupun tidak ada, mungkin biasanya di DLH. Oh, kita ada di lab lingkungan terpadu itu untuk kualitas air ada alatnya di situ. Kemudian pemulihan lahan akses terbuka bekas penambangan rakyat. Nah, ini beberapa yang sudah dilakukan. Kemudian ada unit IPA, kemudian juga pengalihan lahan fungsi. Nah, ini adalah beberapa kegiatan dalam target prosesnya. Ini perusahaan korper, perusahaan yang sudah masuk dalam aspek penilaian dari proper tadi ya, ketaatan terhadap aturan, kemudian bagaimana ketaatan atau program lingkungan masuk di situ. Nah, ini ada beberapa ya. Yang banyak itu Jawa dengan Sumatera. Ya. Mungkin termasuk karena ini ya, wilayah padat atau dengan sumber daya alam yang banyak. Kalau Pak Sulawesi dengan Kalimantan masih sedikit. Ya. Ini yang paling banyak. Jadi ini sebaran perusahaan proper. Kalau di Pulau Jawa itu perusahaan bukan di Jawa ya, Pupuk Kujang itu termasuk proper emas. Jadi dia ada gold, ada penghargaan perak dan sampai dengan peringkat berapa. Nah itu bagaimana
potensinya atau perusahaan tersebut bisa ada aspek penilaian terhadap kegiatannya atau dampak yang diberikan di lingkungan. Nah, seperti ini jadi peserta proper itu banyak ya. Mungkin perusahaan, siapa tahu Bapak Ibu juga masuk sudah peserta proper ya. Kemudian potensi peningkatan serapan emisinya rata-rata kalau ditambang mereka melakukan revegetasi, penanaman kembali. Sepertinya sudah ini ya, kalau tambang mungkin Ibu belum lihat, kalau PLTA Poso Energi dengan Tomata, mereka sudah melakukan, Ibu lihat, revegetasi ya. Mungkin di sini ada yang kerja di situ, jadi penghijauan kembali pada daerah-daerah konservasi. Kalau PLTA Poso Energi malah bagus, mereka bikin ini ya, taman di danau itu. Nah, itu merupakan salah satu cara bentuk revegetasi yang dilakukan. Kemudian penanaman melalui program CSR ya, jadi ada beberapa yang dilakukan. Kemudian kita lanjut. Nah, ini prioritas pembangunan, ada perumahan pemukiman, peningkatan tadi sudah ya. Jadi ada, kalau tadi masalah air bersih, kemudian di sini peningkatan air baku, kemudian juga peningkatan, nah ini merupakan bagian dari program perumahan untuk sarana. Nah, kelautan juga ada tata ruang. Tadi kan ada aspek ini ya, pencemaran udara, air, daerah tambang, daerah gambut. Nah, kemudian laut ya, pesisir. Nah, ini bagian dari penataannya. Mungkin nanti bisa dibaca ya. Nah, termasuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus atau KEK ya. Nah, kita punya ya kawasan ekonomi khusus Pantoloan. Nah, apakah di situ sudah sudah beberapa eh, kegiatan yang sudah ramah lingkungan atau sudah dari aspek penilaian proper, mungkin beberapa perusahaan yang ada di situ, mungkin pelabuhan ya, mungkin sudah melakukan beberapa ini aspek-aspek penilaian dalam penilaian proper mereka sudah terapkan. Jadi di sini kalau KEK itu prioritas secara nasionalnya itu sasarannya inilah pengembangan industri hijau. Nah, ada 34 provinsi. Kalau pasti Palu masuk, Sulawesi Tengah masuk ya. Kemudian produktivitas daya saing industri. Nah, kemudian yang ini pembangunan perkotaan, transportasi hijau, kemudian green transportasi. Nah, mungkin kita Palu belum ya, tapi sudah memulai, sudah bergerak, Palu sudah bergerak untuk beberapa ini ya aspek penataan lingkungannya. Kemudian ada sistem informasi kualitas lingkungan perkotaan. Itu bahannya selesai ya. Sedikit bahan terakhir. Ini mudah-mudahan masih ada bahannya tadi. Nah, coba kita lihat ketiga pertambangan sepintas saja ya. Ibu sudah jelaskan ketiga minggu lalu, tapi sepertinya ada sedikit lagi yang belum tuntas. Nah, ini tidak banyak slide-nya, Ibu next-next saja. Jadi ada juga, tadi kita sudah melihat ada proper pada daerah pertambangan, kemudian kerusakan lingkungan pada daerah pertambangan, kita lihat bagaimana penerapan proper pada penambangan. Nah, mungkin ini kegiatan penambangan ya. Ibu tidak jelaskan ada eksplorasi, studi kelayakan AMDAL. Siapa tahu ada yang tertarik nanti menulis AMDAL, nah bisa dilakukan AMDAL pada kegiatan penambangan. Nah, ini beberapa kegiatan ya. Nah, kegiatan seperti ini sebenarnya sudah berkaitan degradasi, penurunan kualitas lingkungan. Jadi mulai kegiatan ketambang, apakah dari kegiatan perseban sampai dengan penambangan, itu sebenarnya eh, sudah terjadi degradasi lingkungan, penurunan kualitas lingkungan. Jadi mulai dari eksplorasi, pembukaan lahan, manajemen tanah, manajemen batuan penutup, penambangan sampai dengan pengolahan, sebenarnya itu sekian persen mungkin perbedaannya, mungkin di eksplorasi lebih banyak dibandingkan dengan pengolahan ya, itu sudah mengurangi dari degradasi lingkungan. Nah, seperti ini. Kita mungkin cukup lihat gambar ya. Penggunaan ini pembukaan lahan ya. Mau lahannya daerah pada batuan yang keras dan kompak pada daerah itu semua sama. Jadi tetap sudah menimbulkan merubah.
merubah lingkungan, merubah bentuk lahan, mengubah fungsi lahan. Nah, itulah kegiatan penambangan. Ini pada kegiatan tambang terbuka termasuk pada kegiatan tambang tertutup. Jadi, membalikan lahan vegetasi di atas kemudian menggunakan alat berat, terbalik, terkupas lahannya itu sudah termasuk degradasi lingkungan. Karena kita merubah bentuk atau dari ekosistem yang ada kita rubah, nah itu degradasi. Namun tentu kegiatan ini juga tidak bisa kita bilang negatif karena tadi ada ya Ibu sampaikan di materi pertama ada pertimbangan aspek ekonomi. Jadi pertimbangan aspek ekonomi mau tidak mau pasti lingkungan degradasi ya. Karena sumber daya alam itu adanya di lingkungan. Kita tidak bisa larang tambang mineral galian C karena Palu juga mungkin APBD-nya apanya semua dari kegiatan tambang itu. Kita tidak bisa hentikan Poboya, tidak bisa juga hentikan Morowali karena di situ merupakan bahan tambang. Nah, kita tahu bahwa dalam lingkungan itu ada pandangan holistik. Dalam pandangan holistik, bagaimana kita memanfaatkan SDA dengan manusianya. Nah, tentu pemanfaatannya itu dalam konsep sustainability development, dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi artinya kita tidak menghabiskan untuk saat sekarang, tapi yang kita pikirkan bagaimana SDA itu berlanjut sampai dengan generasi yang akan datang ya. Kita tidak berpikir 2030 target SDGs ya. Kita tidak berpikir 2045 Indonesia emas, tapi tentu berpikir bagaimana sumber daya alam itu bisa berkelanjutan. Nah, itulah yang konsep sustainability development. Nah, ini kegiatan penambangan. Mungkin ada yang kerja di tambang ya. Jadi, Ibu sampaikan faktor ekonomi tetap harus kita lakukan ya. Tapi sisi lain tetap akan merubah lingkungan dan berdampak terhadap lingkungan. Nah, ini beberapa bentuk lingkungan ya yang berubah dari kegiatan penambangan, batu bara, kemudian apa. Nah, seperti ini. Eh, dari dua gambar ini sangat jelas ya, alamnya berubah, alam berubah, bentuk lahan berubah. Kalau geologi bilang morfologinya berubah. Nah, kita lihat di sini. Ini yang ini yang digali. Aslinya kan di batas ini ada bukit, bukit yang hijau ini yang subur. Nah, tapi dalam konsep pelestarian lingkungan, lestari itu bukan membiarkan seperti itu, tapi bagaimana kita menjaga kondisi alam dalam konteks mengambil sumber daya alam. Jadi kalau ini digali tentu harus ada kegiatan revegetasi ya. Pada penambangan itu ada kegiatan revegetasi. Jadi kalau ini digali ya di atas ini mungkin harus ada kegiatan penghijauan. Nah, ini kita bisa lihat, mungkin Bapak Ibu matanya bisa kelihatan jelas, ini mobil di bawah ini ya, arah kursornya Ibu. Ini mobil. Nah, kita bisa bayangkan berapa berapa kedalaman eh, galian atau merubah bentuk lahan ini ya, ketinggian berapa ini. Nah, ini juga harus ada revegetasi supaya lingkungannya bisa di. Nah, ini dalam tanah ya. Nah, itu biasanya juga risikonya itu. Nah, ini seperti ini ya, kita merubah, nah, ini tambang bawah tanah. Kita di Palu tidak ada tambang bawah tanah ya. Kalau di kampung ibu di Sumatera ini ada Pak Albert di sini, Sawalunto Junjung itu tambang batu bara. Nah, itu tambang bawah tanah, risikonya ketiganya tinggi situ. Jadi kalau kita ambil untuk tambang bawah tanah yaitu keruntuhan ya, longsoran, kemudian ketiga biasanya terjadi ini ya, eh, ini kecelakaan K3 pada daerah bawah tambang ini. Nah, kita lihat masalahnya ini kan masih ketiga ya, jadi ada bahaya ketiganya. Kemudian isu ketiga adalah pertambangan, mungkin banyak di kita. Nah, seperti ini Ibu maksud revegetasi ya. Ini sudah diambil ini untuk tambang, tapi ini aslinya kan ini yang di atas ini. Nah, itu PR ya bagi yang kegiatan penambangan. Sebenarnya yang di Buluri juga harusnya seperti ini ya. Kalau sedih sekali kita lihat kalau dari pesawat mau landing itu kita lihat Teluk Palu itu indahnya, tapi satu sisi ada yang sudah rusak ya. Nah, kita memang polemiknya di situ, mau memikirkan aspek ekonomi atau mau bertahan dengan
lingkungan yang lestari tadi. Nah, itu juga pilihan ya, pilihan yang menyulitkan mungkin bagi Pemdanya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini kita lihat di sini saja, bukan jalan beratnya. Ini aslinya seperti ini, kemudian lakukan penambangan, kerusakan. Nah, ini harus kegiatan revegetasi. Mungkin peraturannya tidak usah, nanti bisa dibaca saja. Ada beberapa ya. Mungkin itu bahan Ibu malam ini mungkin agak padat ya. Ada 3 topik yang Ibu berikan. Pertama, disimpulkan lagi tadi tentang ini ya. Kita kembali ke materi dasar tadi tentang sustainability development, pembangunan berkelanjutan khusus pada daerah perkotaan ya, bagaimana kota hijau. Nah, kemudian tadi Ibu masuk dengan materi masih propet ya. Jadi supaya nanti diingat kalau masuk dosen berikutnya bahwa apa yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian propet ya, bagaimana pengendalian dari pengendalian polusi, polusi air, udara, polusi pada daerah gambut, polusi pada daerah tambang, polusi pada daerah pesisir, atau pada daerah pinggiran pantai. Kemudian yang terakhir tadi sedikit Ibu membahas tentang kerusakan lingkungan pada kegiatan penambangan. Ibu rasa sampai dengan pertemuan ke-6 mungkin kita ya, 5 atau 6, materinya mungkin sudah cukup dari Ibu ya, dari mulai pengenalan manajemen lingkungan, apa itu KLH, ekosistem, ekologi, holistik, dan sebagainya, kemudian pendekatan-pendekatan dalam manajemen lingkungan, apakah pendekatan keuangan ya, environmental, pendekatan ekologikal, pendekatan keuangan, kemudian Ibu sudah bahas B3 ya, B3 sampah, kemudian sampah pasca bencana, kemudian kemarin itu K3 SML, minggu sekarang tentang sustainability development, kemudian tentang proper, dan tentang eh, lingkungan pertambangan. Mungkin materinya hanya sepintas-sepintas ya, karena kita dibatasi oleh pertemuan, masih ada materi dari dosen lainnya. Itu saja yang Ibu sampaikan. Mungkin di mata kuliah lain bisa kita nanti ketemu lagi. Kemudian tugasnya pengganti Meet ya, untuk Meet cukup review jurnal, eh, jurnal internasional, kalau bisa Scopus, kemudian dibahas setiap jurnal itu 1 lembar. Mungkin yang ngambil manajemen bencana masih ingat, jadi arahannya sama. Kemudian pengumpulannya nanti dekat-dekat mau ujian semester, mungkin Desember saja. Tidak terlalu mendesak bagi Ibu untuk beberapa waktu ke depan ya. Demikian mungkin ketua kelas mau mengambil dokumentasi Ya, Bu. untuk Bu, absen, Bu, silakan. izin Bu Mungkin ada sebelumnya. yang Izin Bu. ya, silakan Pak. Iya. Bu, mohon maaf. Kalau materi-materinya Ibu bisa kami dapatkan di mana, Bu? Apakah Nanti ada Google share Classroom atau? di WA Group, nanti di WA Group. Ibu rapikan dulu Pak Oh ya. ya, siap. Nah, Siap, siap. kan masih Makasih Bu, masih masih ada makasih. Ibu di grup, kecuali kalau Ibu keluar di grup. Nah, itu di Oh, mana Ibu siap, siap. mau share. Makasih Bu. Bencana dengan lingkungan nanti dua-duanya akan Ibu share. Kan sambil kuliah dengan dosen lain bisa Iya. Ibu masukkan juga kan, Ibu kan masih di WA Group itu. Baik Bu, Eh, makasih Bu. Assalamualaikum. ya, sama-sama. Ya, silakan ketua kelas. Kita kelas besar ini ya. 6 kelas kayaknya berapa. Mudah-mudahan ini ada yang bisa diambil dari materi yang diberikan. Silakan. Sudah, Pak? Sudah, Pak Bu. Ibu ke kelas. Sudah, Bu. Ya, nanti materinya akan Ibu bagikan mungkin dalam minggu depan ya. Minggu depan mungkin bisa sudah Ibu Untuk share. review jurnalnya, Nah, Bu, judulnya itu tergantung sesuai dengan mata kuliah, topiknya. materi. Ya, Manajemen baik. lingkungan, mau ambil polusi udara, mau yang penting dia dalam konteks lingkungan. Mau Baik, Bu. ambil lingkungan pada daerah pertambangan atau apa. Cara carinya mungkin sudah bisa ya. Masuk saja di ini, di Simago, Simago JR, tinggal ketik saja kata kunci, atau bisa juga masuk desain direct. Paling Iya, enak itu kalau cari jurnal masuknya desain direct itu kan, tinggal masukkan apakah topik kah atau pengarang atau nama jurnal.
Nah, desain direct itu bisa, misalnya mau ambil Morowali, ketik saja Morowali muncul Bu. Berapa jurnal yang dengan judul Morowali. Karena kalau desain direct, otomatis dia sudah Scopus. Iya, Bu. Kan Ibu mintanya internasional dan Iya, Bu. Scopus. Jadi harus masuknya ke desain direct. Mungkin bagi-bagi yang belum paham bisa nih, yang muda-muda biasanya IT-nya cepat ya. Jadi nanti bisa aku bantu dengan Bapak Ibu yang mungkin agak sulit ya men-searching. Jadi masuk saja desain direct atau bisa juga masuk di Simago JR. Kalau Simago JR biasanya ketik saja bisanya environment. Nanti akan keluar itu jurnal-jurnal dengan topik environment. Misalnya jurnal environment and science atau apa. Nanti diklik masuk di webnya itu banyak tulisan di dalamnya. Itu kalau di Simago agak lebih banyak. Kalau desain direct biasanya agak terbatas ya. Walaupun kita menulis di Scopus, tapi tidak semua juga muncul di situ misalnya. Mungkin itu ya kalau cara ininya nanti bisa diskusi di WA Group kalau nanti ada yang mengalami kesulitan untuk men-searching jurnalnya. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan, boleh kita akhiri. Ibu mohon izin keluar dari ini WA Group. Untuk harinya nanti silahkan disepakati dengan dosen berikutnya. Apakah mereka, kalau ibu sih sebaiknya memang hari Sabtu ya, karena penggabungan beberapa kelas. Jadi agak sulit kalau menggabungkan di hari lain. Tapi coba didiskusikan dengan dosen berikutnya, apakah di hari tetap di hari Sabtu atau hari lain. Demikian mungkin yang bisa ibu sampaikan. Mungkin terlebih dan kurang materinya nanti kita bisa diskusi lagi di WA Group. Ingatkan ibu untuk share ya bahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mohon izin keluar dari WA Group. Mohon izin ya. Terima kasih. Ya. Kakak Akbar. Recording stopped.